Di balik perkembangan kota Medan yang kita kenal saat ini, tersimpan berbagai jejak sejarah yang masih dapat kita temukan hingga sekarang. Salah satu kawasan yang menyimpan warisan tersebut adalah Kecamatan Medan Polonia. Medan Polonia merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Namanya yang unik merupakan sisa dari sejarah dikala seorang bangsawan Polandia yang bernama Ludwik Baron Michalski yang membuka perkebunan tembakau di Tanah Deli pada tahun 1870-an. Ia menamai lahannya Polonia yang berarti diaspora Polonia, dan nama itu kemudian melekat menjadi kawasan bandara dan menjadi nama resmi dari kecamatan ini. Tentunya, kecamatan ini syarat akan nilai sejarah lewat peninggalan-peninggalan bangunan atau situs bersejarah yang sebagian ditetapkan sebagai cagar budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, suatu objek akan ditetapkan sebagai cagar budaya apabila berusia minimal 50 tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan. Berikut penelusuran kami di Medan Polonia yang menyusuri beberapa bangunan bersejarah dan situs cagar budaya yang berada di Kecamatan Medan Polonia. Baik, selamat siang semuanya. Kami di sini sebagai kelompok yang akan melakukan survei dan PKL di salah satu situs cagar budaya yang menjadi situs sejarah di Indonesia, termasuk ada di Kota Medan, tepatnya di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Yaitu sekarang kami berada di Gereja GPIB Emmanuel Medan. Bisa kita lihat. Nah, teman-teman, kami akan melakukan perjalanan kami untuk melihat bagaimana situs ini ada dalam sejarah. Dan akan disampaikan kembali oleh teman saya, Juan Vito Simanjuntak. Oke, jadi kami saat ini sudah berada di Gereja GPIB Emmanuel Medan. Gereja ini kalau kita lihat dia bergaya neogotik. Ini merupakan warisan dari peninggalan kolonial Belanda dan menjadi saksi hadirnya kekristenan, khususnya Protestan, di kota Medan ini. Saksikan terus perjalanan kami meliput GPIB Emmanuel Medan ini. GPIB Emmanuel merupakan jejak peninggalan yang pertama kali kami telusurin. Bangunan gereja tua ini merupakan salah satu yang bersejarah dan menjadi saksi bisu dari perjalanan penyebaran agama Kristen Protestan di kota Medan dan menjadi titik awal benih penyebaran iman. Dibangun pada tahun 1912 dengan arsitektur bergaya Renaissance, gereja ini menjadi saksi sejarah kolonial Belanda, perkembangan kota Medan, hingga kini berstatus sebagai cagar budaya nasional. Sejarah GPIB Emmanuel berawal dari masa keemasan Medan pada awal abad ke-20. Setelah residen Sumatera Timur pindah dari Bengkalis ke Medan tahun 1886, kota ini berkembang pesat berkat industri perkebunan. Pada tahun 1912, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gereja ini. Awalnya bernama Indiskerk dan Stadskerk. Seiring perkembangan nasionalisme, nama Indiskerk diganti menjadi Gereja Protestan di Indonesia dan kemudian menjadi GPIB Emmanuel. Gereja ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan iman dan pergerakan kebangsaan di Medan. Kini, GPIB Emmanuel ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, tetap aktif melayani jemaat dengan berbagai kegiatan ibadah, pernikahan, hingga perayaan Natal. Lebih dari sekedar bangunan, ia adalah warisan sejarah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan dulunya adalah gedung penelitian tembakau Deli bernama Deli Pro Station yang dibangun tahun 1890 oleh perusahaan Belanda NV Deli Maskapai. Setelah nasionalisasi aset kolonial pada 1958, gedung ini resmi menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan kini berstatus bangunan heritage.
Di balik dinding kokoh ini tersimpan sejarah panjang. Kantor Gubernur Sumatera Utara bukan sekedar pusat pemerintahan, melainkan saksi perjalanan kota Medan dari masa kolonial hingga era modern. Gedung ini pertama kali dibangun tahun 1890 sebagai Balai Penelitian Tembakau Delhi atau Delhi Price Station. Saat itu, tembakau Delhi menjadi komoditas ekspor unggulan ke Eropa. Balai ini didirikan untuk meneliti dan mengatasi penyakit yang menyerang tanaman tembakau. Bangunan bergaya neoklasik ini menjadi simbol kejayaan perkebunan Delhi. Setelah Indonesia merdeka, aset kolonial dinasionalisasi pada tahun 1958. Gedung penelitian ini pun beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan. Seiring waktu, gedung tua ini dijadikan kantor Gubernur Sumatera Utara. Pada masa Gubernur Raja Inal Siregar, dibangun gedung baru berlantai 10 di belakang bangunan heritage menandai modernisasi birokrasi. Kini, kompleks kantor gubernur berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi. Bangunan heritage tetap dipertahankan sebagai cagar budaya, sementara gedung modern menopang aktivitas pemerintahan. Revitalisasi besar dilakukan pada 2020 sampai 2021 agar warisan sejarah tetap terjaga. Oke baik, selamat siang semuanya. Kembali kami melaporkan, kami mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan. Di sini kami sedang melakukan mini riset mengenai bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Salah satunya itu ada di Kecamatan Medan Polonia, bertepat di gereja HKBP yang ada di belakang kita ini. Berikut dengan bentuk bangunannya. Nah teman-teman, jadi gereja HKBP ini adalah salah satu bentuk perjalanan pertama yang dilakukan oleh Nomensen ketika sampai di Medan pada tahun 1910 dan melakukan penginjilan di Kota Medan ini, teman-teman. HKBP Sudirman Medan adalah salah satu gereja Batak Protestan tertua di Kota Medan. Berdiri sejak awal abad ke-20, sejarahnya berawal dari persekutuan kecil 16 orang Batak Kristen yang merayakan Natal bersama jemaat Tionghoa pada 25 Desember 1910. Hingga akhirnya berkembang menjadi jemaat besar dengan gedung bergaya kolonial Belanda, Jerman yang kini berstatus cagar budaya. Di tengah hiruk-pikuk Kota Medan, berdiri sebuah gereja tua yang menjadi saksi perjalanan iman dan budaya Batak. Inilah HKBP Sudirman, rumah ibadah yang telah melintasi lebih dari 1 abad sejarah. Sejarah HKBP Sudirman dimulai pada 25 Desember 1910. Saat itu, 16 orang perantau Batak Kristen diundang oleh Gereja Metodis Amerika untuk merayakan Natal bersama jemaat Tionghoa. Untuk pertama kalinya, lagu rohani berbahasa Batak berkumandang di Medan. 2 tahun kemudian, tepatnya 1 Agustus 1902, Guru Josia Huta Barat tiba di Medan sebagai pelayan tetap. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari berdirinya HKBP Medan. Dengan bertambahnya jemaat, HKBP Medan membangun gedung gereja pertama di Jalan Uskup Agung Pernato pada 1927 dan diresmikan pada 20 Mei 1928. Seiring waktu, jemaat semakin banyak hingga gereja dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis di Jalan Jenderal Sudirman. Bangunan HKBP Sudirman bergaya kolonial Eropa dengan pengaruh Belanda dan Jerman. Hal ini mencerminkan peran misionaris Jerman seperti Dr. J. Warneck dalam sejarah HKBP. Struktur utama tetap dipertahankan hingga kini, menjadikannya salah satu ikon arsitektur gereja di Medan. HKBP Sudirman bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan rohani. Jemaatnya berasal dari berbagai latar belakang, bahkan pada masa awal terdapat jemaat non-Batak, termasuk warga Belanda. Gereja ini menjadi simbol persatuan dan solidaritas di tengah masyarakat Medan.
Kini, HKBP Sudirman ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Medan, meski bagian dalam mengalami penyesuaian struktur utama tetap dijaga. Gereja ini terus hidup sebagai pusat iman, budaya, dan sejarah bagi masyarakat Batak Protestan di Sumatera Utara. Oke, destinasi selanjutnya kita berada di Perguruan Kristen Immanuel yang berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 1 Medan di daerah Kecamatan Medan Polonia. Jadi ini bangunan sebuah sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1938 dan beroperasi hingga kini. Jadi ini sekolah ini adalah salah satu warisan dari kolonial Belanda yang dibangun tahun 38 dan masih beroperasi sampai saat ini. Mari kita lihat untuk bangunan-bangunannya dan juga pelataran yang ada di sekolah Perguruan Kristen Immanuel ini. Sekolah Kristen Immanuel Medan berdiri sejak tahun 1938 sebagai sekolah untuk anak-anak Eropa di masa kolonial Belanda. Sekolah ini dirancang oleh arsitek Johannes Martinus Groenewegen. Sekolah ini kini menjadi bagian dari Perguruan Kristen Immanuel dan berstatus cagar budaya. Tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan Kristen yang melahirkan generasi muda di Medan. Sekolah ini terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 1 Medan Polonia. Berdiri sebuah sekolah bersejarah yang telah melintasi zaman. Inilah Sekolah Kristen Immanuel, di mana simbol pendidikan dan warisan kolonial yang masih hidup hingga kini. Sekolah ini dibangun pada tahun 1938 oleh arsitek Belanda Johannes Martinus Groenewegen. Awalnya, sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak Eropa yang tinggal di Medan dengan kurikulum setara dengan umum. Nah, bangunan sekolah ini bergaya kolonial modern ini menyesuaikan iklim tropis, di mana overstick atap lebar, selaras terbuka, dan menara sebagai titik fokus. Material bata putih, kolom beton bertulang, serta jendela elegan memberi kesan sederhana namun berwibawa. Setelah Indonesia merdeka, sekolah ini berkembang menjadi bagian dari Yayasan Perguruan Kristen Immanuel. SD Kristen Immanuel resmi berdiri tahun 1958, disusul SMP Kristen Immanuel tahun 1963. Kini sekolah ini melayani pendidikan dasar hingga menengah dengan akreditasi baik. Lebih dari 80 tahun, Sekolah Kristen Immanuel tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Medan, menjadi keaslian arsitektur kolonial sekaligus menjadi ruang belajar generasi baru. Dari Polonia yang lahir dari jejak seorang bangsawan Polandia hingga menggahnya kantor gubernur Sumatera Utara yang berawal dari Balai Penelitian Tembakau. Dari Sekolah Kristen Immanuel yang mendidik generasi sejak masa kolonial sampai gereja bersejarah GPIB Immanuel dan HKBP Sudirman yang menjadi pusat iman dan budaya. Semua kisah ini adalah mozaik perjalanan Kota Medan, sebuah kota yang tumbuh dari perkebunan, kolonialisme, hingga menjadi pusat peradaban modern. Warisan sejarah ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan saksi bisu yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta mengingatkan kita bahwa identitas Medan dibangun dengan keberagaman, perjuangan, dan semangat kebersamaan.